Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dan selawat beserta salam selalu tercurahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Nini Nutrisma. Saya dari kampus Universitas Mataram, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan dan Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang teks inspiratif. Namun sebelum kita lanjut ke materi, ada dua kompetensi dasar yang perlu dipahami oleh siswa. Yang pertama yaitu siswa mampu mengidentifikasi isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dari cerita inspiratif yang dibaca. Yang kedua yaitu siswa mampu menelaah struktur, ciri kebahasaan, dan isi teks cerita inspiratif. Baiklah, ada 4 subbab yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama ada pengertian teks cerita inspiratif, yang kedua ada struktur teks cerita inspiratif, yang ketiga ada ciri kebahasaan, yang keempat ada contoh struktur teks inspiratif. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian. Jadi, cerita inspiratif adalah narasi yang bertujuan memberi inspirasi kebaikan kepada banyak orang. Jadi, dapat membuka perasaan, memberikan kesan yang mendalam, bahkan dalam tingkat yang lebih tinggi, mampu membuat seseorang berjanji pada dirinya untuk menjadi seperti apa yang dibacanya. Nah, menurut Burhan Nurgiantoro dalam teori pengkajian fiksi tahun 1998 bahwa cerita merupakan isi dari ekspresi naratif. Nah, ekspresi tersebut dapat berupa sedih, senang, atau semangat. Baiklah, kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu struktur cerita inspiratif. Yang pertama ada orientasi, yang kedua ada perumitan peristiwa, yang ketiga komplikasi, 4 resolusi, dan yang terakhir koda. Nah, berikut penjelasannya. Yang pertama, orientasi. Jadi, orientasi ini berisi tentang pengenalan tokoh dan latar belakang masalah. Nah, yang kedua ada perumitan peristiwa. Jadi, perumitan peristiwa ini berisi tentang rangkaian peristiwa dari awal sampai puncak masalah. Nah, yang ketiga ada komplikasi, yaitu biasanya berisi tentang puncak peristiwa. Selanjutnya, resolusi. Resolusi yaitu berisi tentang penyelesaian masalah. Yang terakhir yaitu koda. Koda ini berisi tentang simpulan dan pesan moral. Nah, penjelasan selanjutnya yaitu tentang ciri kebahasaan teks cerita inspiratif. Yang pertama ada keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan tujuan, dan keterangan cara. Yang selanjutnya yaitu konjungsi, intrakalimat dan antar kalimat. Yang terakhir ada kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Nah, di sini ada macam-macam keterangan. Yang pertama ada keterangan tempat,
Contohnya seperti di, ke, dari. Kedua ada keterangan waktu. Contohnya besok, kemarin. Tiga ada keterangan tujuan, supaya, agar. Keempat ada keterangan cara, yaitu biasanya dengan dan secara. Nah, selanjutnya tentang macam-macam konjungsi. Yang pertama ada konjungsi intrakalimat, yaitu konjungsi yang menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, dan klausa dengan klausa. Konjungsi ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada konjungsi subordinatif, yaitu setelah, agar, sehingga, dan konjungsi koordinatif, contohnya seperti dan, serta. Nah, selanjutnya ada konjungsi intrakalimat. Jadi, konjungsi intrakalimat ini yaitu menghubungkan kalimat satu dengan kalimat lain. Dengan kata lain, konjungsi ini selalu memulai kalimat baru. Nah, konjungsi ini dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada konjungsi sebab akibat. Contohnya seperti karena itu dan oleh sebab itu. Yang kedua ada konjungsi lanjutan dari kalimat sebelumnya. Misalnya sesudah itu. Yang ketiga ada hal di luar kalimat. Misalnya seperti selain itu. Nah, yang terakhir ada konjungsi pertentangan. Contohnya seperti namun dan tetap. Nah, baiklah, kita akan masuk ke penjelasan kalimat majemuk. Yang pertama ada kalimat majemuk setara. Jadi, kalimat majemuk setara disebut juga kalimat majemuk koordinatif. Struktur kalimat di dalamnya terdapat paling sedikit dua kalimat dasar dan masing-masing dapat berdiri sendiri sebagai kalimat tunggal. Nah, selanjutnya ada kalimat majemuk bertingkat. Jenis kalimat ini adalah kalimat yang mengandung satu kalimat dasar yang merupakan inti utama dan satu atau beberapa kalimat dasar yang berfungsi sebagai pengisi salah satu unsur kalimat inti tersebut. Nah, pembahasan yang keempat yaitu tentang contoh cerita teks inspiratif. Jadi, sebelum kita menentukan strukturnya, alangkah baiknya teman-teman simak terlebih dahulu cerita inspiratif tersebut. Kalian membaca dan memahami teks tersebut, maka kita akan lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu tentang menentukan struktur cerita inspiratif di atas. Nah, yang pertama ada orientasi. Pada paragraf pertama di atas tersebut ada orientasi. Nah, orientasi ini berisi tentang pengenalan tokoh dan latar belakang masalah. Jadi, latar belakang masalahnya adalah di sebuah desa terdapat pasar lokal yang menjual berbagai macam kebutuhan hidup. Nah, yang B ada perumusan masalah. Jadi, perumusan masalahnya ini terdapat pada paragraf 2 yang berbunyi, di hari Minggu pasar sedang ramai-ramainya, pedagang sibuk meladeni pembeli karena saking banyaknya. Nah, yang C ada namanya komplikasi. Jadi komplikasi ini adalah puncak peristiwa. Jadi komplikasi ini terdapat pada paragraf nomor 3 yang berbunyi, tumben banget ya Pak, kiosnya sepi. Nah, yang C ada namanya resolusi. Jadi resolusi ini adalah yaitu sebuah penyelesaian masalah. Nah, resolusinya itu terdapat pada paragraf 4 yang berbunyi,
kecurigaan hanya membuat hati kita panas, Bu. Nah, yang terakhir adalah koda. Jadi koda ini yaitu berisi tentang simpulan dan saran. Jadi simpulan dan sarannya adalah yaitu Pak Kurdi memberikan saran kepada kita untuk selalu sabar dan berbaik sangka kepada orang lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.